Sobat Trading Muda, ketemu kembali dengan saya Ari di kesempatan pagi hari ini, tanggal 23 Agustus 2022. Saya akan kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ambil di kesempatan hari ini. Saya awali dari XAU USD. Untuk XAU USD di pagi hari ini harga dibuka di garis 61,8 Fibonacci. Secara teknikal, tren masih strong untuk sell. Kita bisa melihat dari garis EMA 8, 21, dan 55 masih terbuka lebar. Dan untuk garis RSI juga sudah berada di bawah garis 50 yang menandakan bahwa peluang trend sell lebih kuat. Kemudian untuk momentum MACD juga sudah berada di bawah garis 0. ADX juga sudah berada di atas garis 25 dengan tren sedikit menurun. Jadi secara teknikal strong untuk sell. Lanjut untuk Euro USD, pagi hari ini juga dibuka di bawah garis 61,8 dan mendekati area support. Secara teknikal juga masih tergolong strong untuk sell dengan garis moving average yang masih terbuka lebar. Untuk RSI juga sudah berada di area oversold, momentum MACD tren meningkat di bawah garis 0. ADX sudah berada di atas garis 25 dengan tren sedikit menurun. Secara teknikal tetap masih strong untuk sell, namun karena harga sudah mendekati garis support, maka open terbaik adalah jika harga tervalidasi breakout di bawah garis support. Kita tunggu saja. GBP USD untuk pagi hari ini juga berada di bawah garis 61,8 dengan tren sell. Terlihat dari garis moving average juga masih terbuka lebar. Ada peluang untuk terjadi strong sell di pagi hari ini. RSI juga sudah berada di bawah garis 50. Momentum MACD juga di bawah garis 0. Namun dengan garis momentum yang lumayan, tidak terlalu tinggi. ADX sudah berada di atas garis 25 dengan tren sedikit menurun. Secara teknikal masih strong untuk sell, namun peluang terbaik untuk sell adalah jika memang harga mampu breakout di bawah garis support. Ini sudah berada di tengah-tengah antara range 61,8 dan 100% Fibo, maka kita lebih baik menunggu jika memang harga mampu breakout di bawah garis support. Berikutnya untuk New Zealand USD, pagi hari ini harga dibuka di antara 61,8 dan 100% Fibo dengan technical sell, yaitu garis moving average masih terbuka lebar. Kemudian harga sempat terkoreksi dan tertahan di 61,8 Fibonacci. Jika tervalidasi ada satu body candle utuh berada di bawah garis 61,8, maka bisa diikuti dengan sell karena masuk kategori bounce atau pantulan atau retracement. Nah, kemudian untuk RSI juga sudah berada di bawah garis 50, sedikit menurun. Kemudian momentum MACD juga sudah berada di bawah garis 0. ADX berada di garis 25 dengan tren sedikit menurun. Kita lihat saja jika memang nanti candle berikutnya open sudah di bawah garis 61,8, maka secara teknikal bisa diikuti dengan sell. Target TP bisa dipasang sebelum garis support atau di area support terdekat di sini, dan stop bisa kita pasang di garis 50 Fibonacci. Lanjut Audi USD. Untuk pagi hari ini Audi USD masih dengan technical sell, namun harga hari ini dibuka di antara 61,8 dan 100% Fibo dan sempat terjadi koreksi naik namun tidak menyentuh garis 61,8. Untuk RSI berada di garis 50, sedikit menurun dan momentum MACD sangat kecil di bawah garis 0 dan ADX trennya menurun di bawah garis 25. Secara signal tren adalah masih kategori lemah, jadi kita tunggu saja. Jika memang harga mampu breakout di bawah garis 100% Fibo atau support hari ini, maka ada peluang sell yang lebih terlihat jelas, dan jika RSI terlihat menuju ke area oversold, momentum MACD naik ke garis 25, maka bisa diikuti dengan sell di bawah garis support.
Berikutnya USD JPY. Untuk pagi hari ini USD JPY masih dengan technical buy dan kategori buy juga termasuk strong dari kemarin. Pagi hari ini harga dibuka dan langsung mendekati area resisten untuk hari ini. Kemudian untuk RSI juga sudah berada di atas garis 50, momentum MACD juga sudah berada di atas garis 0, dan tren ADX naik di atas garis 25. Secara teknikal tetap strong untuk buy, dan buy terbaik kita tunggu jika memang harga tervalidasi breakout di atas garis resisten, maka bisa diikuti dengan buy. Berikutnya USD Swiss. Untuk pagi hari ini USD Swiss masih dengan technical strong untuk buy. Dari garis moving average juga masih terbuka lebar. Kemudian harga sempat dibuka dan terjadi trend up di pagi hari ini. RSI juga terlihat menjauh dari garis 50 menuju area overbought. MACD momentum juga sangat bagus di atas garis 0 dengan tren meningkat. ADX berada di atas garis 25 dengan tren yang mendatar. Secara teknikal adalah peluang terbaik masih buy. Kita tunggu jika memang harga mampu breakout di area resisten, maka bisa kita ikuti dengan buy. Karena RSI sudah terlihat menjauh dari garis 50 dan ADX berada di atas garis 25. Kita tunggu saja untuk peluangnya. Berikutnya untuk USD Kanada. Pagi hari ini juga teknikal masih strong untuk buy dan harga juga dibuka di dekat area resisten untuk pagi hari ini, menandakan secara psikologis market masih menghendaki untuk naik, dan RSI juga berada di atas garis 50 dengan tren masih mendatar. Momentum MACD juga berada di atas garis 0 dengan momentum cukup bagus, tren juga meningkat. ADX berada di atas garis 25 namun dengan tren sedikit menurun. Entry terbaik tetap kita menunggu jika memang harga mampu tervalidasi breakout di atas resisten, maka bisa diikuti dengan buy. Sekarang kita lihat untuk fundamental yang akan terjadi di hari ini. Untuk hari ini tanggal 23 Agustus ada banyak fundamental yang masuk kategori high impact, dan ini akan sangat mempengaruhi dari teknikal yang ada. Mulai nanti siang di market euro, yaitu ada PMI, kemudian di sorenya di GBP juga sama PMI. Kemudian untuk malam harinya di market Amerika jam 8.45 malam juga data PMI. Dan untuk saat ini dari data-data rumor ini nanti semua akan terpengaruh atau akan mempengaruhi market pada jam yang data dirilis. Ini akan sangat mempengaruhi market karena mereka masuk di kategori high impact. Semoga untuk teknikal kita bisa selesai sebelum data dirilis. Jadi jika memang kita ada teknikal di Euro USD, maka jika memang sampai mendekati data teknikal masih belum kesentuh, lebih baik kita abaikan atau kita cancel untuk teknikalnya, tidak kita ikuti menjelang data dirilis. Karena saat teknikal nanti pergerakan dari candle adalah sangat panjang dan itu tidak murni berdasarkan teknikal, namun adalah mengikuti data. Jadi sebaiknya kita abaikan. Demikian Sobat Trading Mudah untuk mapping saya di pagi hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi teman-teman untuk market di pagi hari ini. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, like video saya, share ke teman-teman Anda, subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal di video saya berikutnya. Bergabunglah sebagai membership agar Anda bisa mendapatkan keuntungan lebih, pertama yaitu mendapatkan mapping di pagi hari dan signal-signal entry market setiap harinya. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.